Komedi Buddy. Nah, ini langsung nge-twist. Iya, lagi mikir gitu. Apa kabar Komedi Buddy? Waduh. Beban banget gue dibilang Komedi Buddy gini. Nggak, kenapa sih kok bisa jadi Komedi Buddy sih? Komedi Buddy tuh jadi istilahnya tuh orang yang ngebantu ngebukain jalan buat teman-teman komik yang lagi bikin materi. Oke. Jadi kayak misalnya dia mentok nih, misalnya gue pengen bahas ini nih, terus dia mentok ya kita bantuin ngembangin, coba kesini gitu. Oke. Jadi terus punchline-nya coba ke arah sini, punchline-nya mainin arah sini, gitu. Jadi kayak menemukan punchline dan mengembangkan materi dari komik, itu Komedi Buddy. Lu dapat julukan itu? Iya, soalnya gue lumayan sering dapat kerjaannya Komedi Buddy. Oke. Kemarin tuh. Contohnya? Suci tuh Suci. Janji. Bukan. Janji suci. Oh bukan ya, sorry. Suci itu. Sorry. Suci dalam debu. Bukan. Suci 7 kalau nggak salah gue awal tuh. Suci 7, 8, 9. Nah ya itu gue semua tuh yang P tuh segala tuh dulu gue yang istilahnya Komedi Buddy. Oke. Nah tuh gue yang bantuin nulis. Nah Gen, emang kalau di dunia stand up itu nggak masalah ya? Misalnya nih, gue besok nelfon lagi, Gen, mampir dong kantor gue gitu ya. Gue mau jadi stand up, tapi lo yang nulis, gue yang bawain ya. Itu nggak jadi masalah? Nggak jadi masalah. Di luar negeri bahkan banyak komika itu dia udah nggak nulis sendiri. Jadi dia emang ada tim penulisnya. Dan itu tidak dianggap kurang? Ya enggak, selama penulisnya oke dan dia yang ngebawainnya bisa. Makanya menemukan penulisnya itu juga enggak sembarangan, memang harus benar-benar yang tahu mainnya dia dan yang benar-benar tahu karakter si komikanya ini seperti apa. Oke. Oh itu sah? Itu sah aja, di luar negeri banyak yang kayak begitu sebenarnya. Gua kira tuh yang nyampe tuh kayak lu nulis, kalau di musik ya, lu nulis lagu misalnya band lu nih, lu nulis bandnya, lu perform berhasil gitu. Kalau di dunia stand, ya walaupun kalau di dunia musik sah-sah aja sih, lagu dibikin orang. Gue juga dibikin nama Dipa Barus terakhir ya, karena mentok ya, emang bego. Cuman kalau di dunia stand up itu sah. Sah, tapi biasanya komiknya itu dia ini ngasih tahu gue pengen ngomongin ini. Misalnya kayak gue nih, oke, misalnya gue bikinin materi lu pengen bahas apa misalnya? Ya, misalnya seks gitu ya. Misalnya pengen bahas seks, ya udah kita tinggal ngembangin seks dengan Onadio Leonardo nih. Apaan aja sih dia tuh image-nya apaan aja. Gitu. Terus misalnya lu pernah pengalaman apa? Biasanya gue ngobrol dulu gini, gue pernah punya pengalaman begini gitu. Oke, gue tinggal bantuin nulisin, udah nih cocok nggak lu bawain? Gue pengalaman gue terakhir sih diserang di TikTok. Lu ada materi nggak? Diserang di TikTok ya, gara video dipotong-potong. Iya, gara-gara Boris Bokir. Gara-gara teman seben ya? Iya. Itu bisa jadi materi tuh harusnya. Jadi materi itu, kayak gitu tuh bisa jadi materi. Oke. Bisa jadi kayak ya nariknya misalnya nih, premis awalnya misalnya Gen, gak usah dibahas Gen. Yang taman band itu gak usah dibahas sih. Iya. Tadi diserang lagi loh. Kita misalnya nggak ngambil situnya misalnya. Bedak banget nih sekarang digital tuh emang gampang banget tersebar luas gitu dan orang-orang tuh banyak banget yang motong-motong video gitu misalnya. Kayak kemarin gue bikin lagi ada talk show, gue ngomongin orang, dipotong sama orang, jadi seakan-akan gue tuh ngejelek-jelekin orang itu. Padahal mah aslinya gue tuh kalau misalkan nonton fullnya ya emang ngejelekin. Kayak gitu. Oh itu bisa ya? Bisa, jadi bisa kayak begituin gitu. Itu kan mainan timing aja kan. Padahal kalau nonton fullnya ya itu sebenarnya gue ya menjelek-jelekan dia gitu. Tapi jujur ya sebenarnya gue sama dia itu sebenarnya memang tidak suka. Oh itu malah bisa. Dari situ bisa kita tarik banyak tuh. Contohnya nanti kayak ke Borisnya kita tarik gitu. Lagi Boris nih nanya kayak begini. Sebenarnya jujur ya, gue sebenarnya nggak ada apa-apa. Cuma gara-gara pertanyaan dia yang bikin akhirnya kita ada apa-apa. Kayak lu pernah nggak sih gitu? Pernah nggak sih lu nggak kepengen marah, tapi teman lu marah ya? Kagak. Lu lagi marah? Kagak marah gue. Serius lu lagi. Tai, gue kagak pengen marah. Marah kan kayak begitu. Nah itu yang terjadi sama gue kagak apa-apa sebenarnya sama dia. Iya. Gara-gara dipancing. Akhirnya gue kok bener ya gue jadi kagak suka. Oh itu jadi materi ya? Bisa jadi satu materi. Oh lu jenius lu Gen. Kayak gitu. Oke, berarti julukan Komedi Buddy ini karena lu sering membantu menuliskan materi orang. Ya sering membantu. Terus gue juga ada program sebenarnya. Apa Gen? Namanya Komedi Buddy. Oh emang ada programnya? Program gue di YouTube namanya Komedi Buddy. Jadi tuh komik-komik datang terus dia misalnya
gue punya premis mentok nih, gue pengen dong di lebarin lagi, dicari jalan keluarnya supaya ketemu punchline-nya. Nah tuh biasanya kita langsung kulik gitu di program itu. Pertanyaan gue, lu belajar dari mana Gen? Kan mas gue itu kan, gue balik dulu ya. Iya. Berarti lu emang dari kecil SMP, SMA gitu, lu emang udah suka berkomedi kah? Sampai lu dapet bakat, ini bakat lo. Sampai tadi juga lagi teman gue, lu langsung nyampe ya, lebar lu. Iya. Lu ngerti nggak? Tapi lu udah nyampe, mas gue, lu dapet bakat dari mana nih Gen? Gak tahu ya, gue nggak tahu ya komedi tuh bakat atau apa ya. Jujur gue pertama ya kalau misalnya bakat tuh kayaknya memang ada sih, kayaknya emang gue tuh dari kecil tuh SD tuh emang suka aja kayak nyeletuk, suka apa gitu. Tapi lingkungan gue padahal nggak ngedukung gue buat itu, bukan lingkungan komedi sebenarnya. Kan ada emang kayak kampungan Betawi biasa tuh kan kocak-kocak gitu. Iya, emang lawak ya. Iya. Gue gedor juga nih batang leher lu kayak gitu. Iya. Nah kalau gue nggak tahu kenapa emang senang aja gitu kayak nyeletuk terus jadi lucu, terus gue seneng sama orang tuh kalau misalnya cerita anekdot, cerita street jokes gitu tuh, gue antusias banget gitu. Dulu di radio tuh gue sering dengerin, terus gue ceritain lagi ke sekolah, gitu gue ceritain lagi ke teman-teman gue. Tapi itu lu nyadar pada akhirnya, anjing kayak gue lucu deh. Itu dari kapan Gen? Kayaknya gue pengen berkomedi gitu. Dari kapan ya? Kan kadang kita kan kalau ditanya SMP SMA, lu mau jadi apa? Mau jadi anak band, mau jadi kerja kantoran gitu, mau jadi sutradara gitu ya. Kok lu kayak, aku pengen jadi komedian gitu. Itu dari kapan tuh? Kagak pernah punya cita-cita jadi komedian gue sebenarnya ya. Nggak sengaja? Oke. Gue tuh kuliah ke Jakarta aja, gue cita-citanya pengen jadi anak IT. Walah. Programming. So iya lu. Sumpah lu. Gue dulu tuh ngebayangin ya, gue kuliah ke Jakarta, gue ngebayangin, wah gue kuliah di daerah Sudirman gitu, berangkat naik Vespa, retro banget, anjir, kan, gitu. depan komputer gitu kan, tetap pulang nyalain Vespa, pulang keliling kayak FTV gitu, nabrak sama cewek naik Mercy, gitu. Akhirnya kawin juga main nabrak ya? Iya, kawin sama nabrak, gitu. Dulu bayangan gue begitu, tapi ya ternyata Tuhan berkata lain, Tuhan berkata lain. Jadi gua justru temen gua sih pertama tuh yang ngedaftarin gua buat stand up. Masih inget gak namanya? Masih inget banget. Siapa? Gitu? Alit namanya. Ada Alit, gua panggilin. Serius, di Lampung. Gak ada, sorry. Takutnya datang. Iya, anaknya 2, agak susah banget buat tinggalin. Si Alit nih ngasih tau lu. Alit yang ngedaftarin. Jadi awalnya kayaknya dia mau, sebenarnya bukan support, kayaknya mau ngejebak gua. Mau pengen nih lu bete bener gue ngedengar lu ngelawak mulu nih, kayaknya begitu dah. Coba lu ngelawak di depan orang. Kayaknya begitu sih. Gua baca ya. Soalnya dia ngedaftarin gua, ngebayarin gua waktu itu daftarnya 20.000. Ada lomba stand up waktu itu, jurinya yang pertama tuh Mongol. Oke. Mongol terus ngejuri. Nah, terus gua stand up di situ. Anyep bener gua. Anyep gua. Kagak ada lucu-lucunya pisan. Gue suka nih. Jadi pertama kali lu stand up, gue tuh suka banget ngobrol sama orang stand up karena stand up comedian tuh kan sendiri ya. Kalau anak band tuh curang, rame, tau gak? Terus kadang kalau soundnya kegedean bodo amat, yang penting bukan masalah lagu tapi performer gitu. Atau kalau pemain film juga kalau pendukungnya banyak bagus. Tapi kalau stand up kan sendirian nih, si bangke-bangke ini nih, emang jago bikin orang ketawa gitu. Nah, pertanyaan gue, lu kan dari Bima kata lu tadi ya, Bima ya. Itu kan jauh banget tuh dari Jakarta. Nah, lu bisa sampai sini, terus tadi lu bilang lu sempet Badung gitu ya. Berarti dari si Alit didaftarin dulu. Ikutan. Nah, lu seneng nggak? Awalnya? Ya kagak lah, lu ngapain sih, gue kesel gitu, lu malu bego, gue bilang gitu. Udah lu ceritain aja cerita yang ini nih. Ada pokoknya cerita-cerita lucu gue waktu nongkrong lah. Ceritain aja itu lucu, Gen. Serius lu? Serius? Ya udah dah, gue coba. Adanya gope kan, ya lumayan lah, sempet menang kan. Agak pede tuh, soalnya dia bilang lucu cerita gue. Tapi emang pas gue ceritain di tongkrongan lucu, ceritain di tongkrongan lucu, wah ketawa. Tar lu. Pas tuh di cerita tongkrongan, apa tuh materinya? Udah pernah kalian belum? Ada tuh, coba. Anggapnya kita tongkrongan lu ya. Coba apa? Dulu tuh gue ada temen. Gue suka nih bagian ini. Ada temen di kosan, jadi kita tuh satu kosan juga semua tuh. Ada namanya Tovan. Nih, Tovan tuh dia minta bangunin. Jadi dia itu mau tidur. Terus tapi tidurnya kan agak malam. Nah, teman gue si Alit ini
Dia tuh tidur duluan lah. Nah Tovan karena tidur agak malam, dia minta bangunin si Alit. Ditulis surat, Lid bangunin gue ya, ntar jam 8 gue ada kuliah gitu. Taruh pakai kertas, surat, taruh di kolong, set. Alit berangkat. Alit udah dari pagi dia berangkat. Si Topan kagak bangun. Siangnya pas Alit pulang, si Topan ngamuk. Lid, lu taibet lu kenapa kagak bangunin gue sih? Gue bangunin. Mana kagak ada lu, seorang ngetok-ngetok kagak ada. Bangunin. Gimana lu bangunin? Itu kagak lihat di kolong pintu ada surat. Pan bangun. Itu true story. Nah kalau misalkan kita semua kenal sama sosok Topan jadi lucu sebenarnya. Cuman karena yang kenal itu tongkrongan kita, agak lucu waktu itu. Terus gue cerita gitu, oh jadi ada si Topan nih. Nah si Topan minta bangunin si Alit. Pakai surat, Lid bangunin gue jam 8. Si Alit berangkat kuliah. Si Topannya kagak berangkat. Topan ngamuk-ngamuk. Lid, lu kenapa nggak bangunin gue sih? Gitu. Gue ada kuliah jam 8 jadi kagak. Gue bangunin. Mana lu bangunin? Itu pakai surat. Lid bangun. Kan lu nyuruh juga pakai surat. Gitu. Itu materialnya lucu di tongkrongan, tapi nggak works di publik. Itu krik tuh. Krik. Orang gimana? Iya. Topan siapa? Ya kan orang kagak tahu sosok Topan siapa, kagak tahu sosok Alit siapa. Gua asal nyebut kayak seakan-akan mereka ini populer gitu di kampus. Padahal mah mana ada orang di dak gitu di kantin langsung ampun bang langsung begitu. Saya kayak seakan-akan, nah itu jadi kayak gitu-gitu. Terus ada cerita street jokes juga. Yang ini kan udah nih anjing. Oh, gue mikir nggak kena. Oh ada jokes kedua waktu itu gue pikir. Oh lu punya peluru lagi? Ada peluru lagi. Nih, itu kodian tapi itu. Itu kayak gue yakin semua orang udah pernah dengar. Sedunia kayaknya udah pernah dengar. Tentang ini ada orang naik motor Supra, lagi naik motor terus tiba-tiba ada orang naik Harley nyamperin. Orang naik Supra ditanyain, lu pernah naik Harley nggak? Sombong amat gitu, baru naik Harley gitu kan, ngebut yang naik Supra, disalip lagi sama yang naik Harley. Woi, pernah naik Harley nggak? Berisik amat nih, sombong ini lagi ngebut lagi. Pas nyampe lampu merah, Harley ini nerabas, tabrakan, jeder. Sama yang naik Supra disamperin. Makanya jadi orang jangan sombong. Ngapain sih lu nanya-nanya gue pernah naik Harley apa enggak? Gue pengen nanya, soalnya gue baru pertama kali nih remnya di mana ya? itu jokes gue tuh pernah. Itu bukan jokes gue, itu jokes kodian yang gue bawain lagi. Oke, itu better daripada si Topan. Itu orang kayak gue pernah denger deh. Oh itu kodian. Tapi works dong dibanding Topan. Harusnya works kan. Sebenarnya gini nih, komedi nih ya, komedi tuh tricky banget. Kalau gue bisa bilang ya, setelah gue akhirnya menjalani semua, kayaknya masalahnya itu bukan cuma di materi, tapi di delivery gue dan timing komedi gue. Oke, paham gue. Gitu. Jadi saat itu tuh gue kayak ya karena gue nggak ngerti cara ngomong depan umum, gitu. Cara gue nggak tahu cara ngelawak. Tiba-tiba gue berdiri sendiri di panggung terus gue cerita tentang temen gue, cerita tentang cerita yang pernah gue denger. Jadi timingnya tuh gue nggak tahu. Jadi kayak berantakan aja. Menurut gue sih faktornya itu sama delivery gue kayaknya masih kurang. Iya. Begitu lo tahu bam. Iya. Begitu. Tapi kan tadi kita off air sempat ngomong lu katanya Bandung banget ya. Dari Bima masuk ke Jakarta. Iya. Bandung apa sih lu Gen? Dulu ya kan Bima kan kagak ada apa-apa ya. Ini maksudnya gue bukan ngejelekin Bima ya. Maksudnya gue ini Kuku Bima Sakti kan? Bukan dong. Bukan. Kuku Bima Sakti jangan lu gabungin. Bima Sakti, Kuku Bima. Bukan Kuku Bima Sakti. Kalau Kuku Bima anggur, Kuku Bima anggur. Kalau Bima Sakti? Bukan Kuku main Bima bola Sakti. Bima Sakti? Kuku Bima susu kalau mau itu yang nyambung. Kuku Bima Sakti mana ada. Kuku Bima kuat, orang habis minum Kuku Bima langsung tuh ngecor apa segala langsung kuat. Berarti lu jauh dari Bima. Gua kan dari Bima. Datang ke Jakarta. Kaget dong. Kaget lah, ibu kota. Waduh. Metropolitan. Tapi kemana deh? Kenapa ibu kota ya? Kenapa nggak bapak kota? Lu sempat mikir gak? Kenapa? Kan Jakarta lu bilang ibu kota. Iya. Kenapa dari awal nggak bapak kota namanya? Kenapa ibu? Ibu jari emang kita sebut janda. Gara-gara nggak ada bapaknya. Berarti ibu kota ya? Ibu kota Jakarta, metropolitan. Hedonisme. Waduh, apa yang lo alamin Gen? Pertama kali lo dari Bima. Berarti dari Bima tuh, ntar dulu, Bima tuh mana sorry? NTB ujung? Ujungnya paling timur dari Pulau NTB. Dari Provinsi NTB. And then lu
kita jumpy banget nih. Dari si Alit, masuk menang. Enggak, itu kan akhirnya gue pelan-pelan mulai memahami, mulai belajar, nonton. Gue ke Metro dulu, nonton stand up tuh. Wah, gini stand up. Mulai mempelajari, baru akhirnya gue masuk komunitas stand up Jakbar itu. Oke. Jakbar berarti udah Jakbar Jakarta Barat nih ya? Jakarta Barat. Kota? Iya, enggak ininya tempat open mic-nya. Daerah Binus Syahdan, daerah Binus Syahdan sono. Oh, deket lah kalau mau ke stadium situ kan? Ke stadium? Oh, itu udah lewatin gue. Udah kagak lagi tuh. Oke. Tapi kan kalau Barat kan image-nya kan kayaknya. Image-nya begitu. Itu mah tahun 2011 tuh gue, 2010-2011 tuh. Lu udah di Jakarta? Pas nyampe Jakarta, kaget kan. Wah, Jakarta gila. Gue harus kuasain di Jakarta. Keliling gue dari yang namanya EXO, Crown, Klasik. Waduh. Terus enak tuh Klasiknya, murah lagi. Lokasari. Iya, Klasik masuk 30 kan. Masuk 30 dapat ngeliat orang bugil. Bukanya masih siang? Apa udah mulai sore? Udah malam, jam 8 berangkat. Oh, dulu gua jam 2 siang masih buka terakhir ya? Baru pada datang tapi. Jam 2 siang orang beres-beres kan. Jam 2 siang masih bau sampo tuh ceweknya. Tapi lo kaget dong, Gen? Begitu ke ibu kota kok begini gitu? Iya, kaget dan penasaran lah gua kan. Gua nonton di TV segala macem. Semua gua cobain tuh, masuk. Iya. Miles lah, apa tuh yang di Lokasari tuh. Oh, Miles. Iya, Miles tuh. Masuk semua tuh. Yang udah ditutup sama Pak Ahok kan? Iya. Ya. EXO. Tapi sempat masuk? Masuk. Seru? Itu. Seru, teman pas keluar mukanya punchline semua. Ternyata. Ceweknya punchline semua. Iya, kalau dalam gelap bagus. Kalau pas gelap mah, wah oke bener nih ya kan. Set, wangi bener ya kan. Pas keluar kok penyok ya? Lah, mirip gua ini. Cuman kagak ada bewok. Oh, tapi lu dulu sempet tuh pas ke Jakarta kayak, gua kuasain nih. Ini lu kelilingin. Kelilingin gua. Gua tuh sampai pernah balapan di Kemayoran gua. Ini norak banget. Yang bayar trek-trekan? Iya, trek-trekan drag race di Kemayoran. Tahu gue. Itu setiap hari Selasa dulu. Gua inget banget tuh dulu. Ngapain lu, Nyet? Ya penasaran aja gitu kan. Oke. Penasaran, gua ngerasain. Wah, balapan, nonton orang balapan kayak keren aja gitu kan. Weng. Gue pernah ada sampai momen gue pengen dikeroyok sama orang Kemayoran, segrup lah gitu. Gara-gara gue taruhan. Terus gue taruhan gocap doang sih. Iya. Gue taruhan nih bukan sama dia. Gue menang padahal taruhan nih. Tapi ada orang lain tiba-tiba minta duitnya ke gue. Gue tadi menang taruhan gitu. Gue berdua, gue sama Topan itu lagi tuh. Topan tuh teman gue dari Bima tuh. Oke. Ini Topan berjasa banget nih. Berjasa banget. Udah dapet surat, kagak bangun. Iya, asli tuh orang sebenarnya banyak jasanya sama gue tuh. Oke. Cuman gue bete dia baru nongkrong sebentar dan minta pulang. Orangnya nggak bertahan. Udah kita nggak usah bahas Topan dulu ya. Tahu tuh jadi ahli juga gue, ahli Topan. Iya, ahli Topan. Itu komik ya zaman dulu ya itu ya. Bisa nggak usah bahas Topan ya? Topan. Pokoknya gua sama Topan tuh lagi ikutan inilah, lagi ikutan taruhan. Terus kita menang. Tiba-tiba ada orang rombongan nih rame, set, dikelilingin gua. Dikelilingin. Weh, mana bang tadi kita taruhan menang? Hah? Menang gimana? Iya tadi kita menang. Hah? Gua sama Topan langsung lihat-lihatan kan. Terus gitu kan. Ini beneran orang rame banget bener ya. Iya. Gua tuh udah anjing mati nih. Iya. Dalam hati udah gitu. Terus gue langsung liatin satu-satu. Ada yang kecil badannya. Gue beginin. Lu lihat muka gue, emang gue yang taruh nama lu. Perhatiin baik-baik. Liatin. Kayaknya bukan bang. Langsung, oh iya bukan serius. Iya bukan bang. Bubar akhirnya, alhamdulillah. Sumpah langsung tuh gue. Tapi yang udah dikeliling gitu ya? Udah dikelilingin gue. Udah siap tuh ya, lu sama Topan kalau digebuk juga udah begini deh. Udah iya. Udah ready? Udah ready buat, ya itu, kelar di situ gue. Udah bener-bener kena udah itu bener. Gue gas gitu langsung. Wah anjing yang mana nih ya? Gede. Ada yang satu yang kecil. Lu liat muka gue emang gue tadi yang taruh nama lu. Bukan bang, bukan. Oh iya. Tuh bukan kan? Oh iya bukan. Ya bubar. Bubar akhirnya tuh. Untung gak digebukin di Kemayoran ya. Iya. Bubar sih. Pokoknya gue kelar-kelarnya tuh pas dulu tuh yang ada masalah lah di situ tuh yang dikejar-kejar sama TNI. Siapa lu? Bukan rombongan orang balapan di situ. Oke. Dulu sempet bubarnya di situ. Wah gue ngerasain semua tuh. Okay. Lagi nongkrong tiba-tiba motor gue diajakin balapan sama orang. Motor gue buat kuliah diajakin balapan.
Anjing tiba-tiba. Oh ya bang, dia lewat. Bang gocap-gocap bang. Gue nongkrong. Gue lagi megang kopi, kan ada kopi sepeda kan. Iya. Di belakangnya tuh lagi ngopi, lagi ngerokok. Parkir kan biasanya tuh parkirnya pinggir jalan yang begini semua tuh. Yang terus ini orang balapan kan. Ya kita pengen style lah, keren. Set, ya kan. Lagi ngopi, set. Tiba-tiba. Bang, emang gocap-gocap anjing lu ngapain? Tiba-tiba gocap-gocap ini buat gua kuliah motor. Aduh ya Allah. Ya Allah. Oh gitu. Macem-macem aneh-aneh gua. Aneh-aneh dong. Oke, berarti dari Bima lu ke Jakarta, that's it. Lu jadi stand up. Pada akhirnya lu kayak mikir kayak anjing ini kayaknya komedi karir gua deh. Itu kapan, Gen? Titik apa tuh, Gen? Ini bisa yang masak suruh ntar dulu nggak? Anak buah lu. Sorry gua. Sorry. Kalau gua bentar malah ngerugiin lu. Kapan ya? Pada akhirnya kayaknya komedi ini bisa jadi uang gua lah, hidup gua lah. Ya pas gua juara kayaknya. Lu tuh juara 1 ya gitu? Juara 1. Cie. Kalau lu tahu ceritanya dulu mah gitu. Kayaknya lu kayak kurang deh mau jadi juara. Oke, lu juara 1 di Suci. Di Suci. Lu nyangka dulu nggak? Lu nyangka nggak? Anjing gua juara 1 nyet gitu. Sumpah ya, ini gua kagak pernah nyangka karena lu tahu kapasitas. Lu nyogok? Lu main dukun. Sama ada juri yang badannya kecil gue giniin. Gue nggak yang juara. Radit. Oke, tapi lu nyangka nggak? Anjing gue juara lagi. Yang tadi cuma dia, kalau cuma di daftarnya sama Alit kampret nih satu nih. Ya itu kan awalnya kan. Awalnya, tapi tiba-tiba itu malah menjadi jalur malah jadi jalan gue kan. Akhirnya gue karena gue penasaran, gue coba terus gue akhirnya lucu di komunitas, gue beranikan diri waktu itu audisi Surabaya. Oh Surabaya dulu? Surabaya, gue lolosnya di Surabaya. Dan lu ke Doli dulu kan bentar? Waktu udah tutup. Tutup, aman? Iya, gue udah lewatin. Udah lewat? Udah tutup. Udah tutup. Iya kan. Udah bawa 80 gue. Lu udah standby 80. Lu udah ready ya? Pas udah ready. Ya tutup anjing. Iya 80, setengah 4 kan 80. Kalau jam 1 masih 200. Anjing. Oke, itu Surabaya. Iya. Ikut audisi, ya lolos. Gue tuh nggak pernah, gue tuh selalu gini nih, gue tuh kayak yang penting gue jadi lolos audisi dulu lah yang penting lah. Habis lolos audisi, yang penting gue masuk ke show. Jadi itu ada pre-show, ada show. Jadi pas ditelepon pre-show, yang penting gue show dulu. Show 16 besar, gue mikirnya yang penting gue 10 besar. Oke. 10 besar, yang penting gue 7 besar. 7 besar, yang penting gue 5 besar. 5 besar tuh udah tuh, wah kayaknya gue bisa nih, minimal 3 besar lah. Akhirnya cerita gue 3 besar. Nah, grand final kan kita 3 besar kan. Siapa itu Gen? Lu? Gua, Rahmat Ababil, sama Indra Frimawan. Oke. Mereka berdua itu sangat dijagokan sekali. Gue tuh nggak ada yang jagokan. Gue dari awal tuh nggak ada yang ngejagoin gitu. Jadi Indra Frimawan tuh fans ceweknya banyak lah bisa dibilang. Rahmat tuh kan dia anak STM kan. Fans anak sekolahnya tuh rame banget. Jadi gue tuh nggak ada yang benar-benar nggak ada yang inilah, nggak ada fans mania gitu ya. Nggak ada yang kayak begitu. Yang anak Kemayoran nggak masuk. Nggak masuk. Dulu ada tapi anak SMP itu dia bikin akun gitu. Gue sih tahu ya maksud dia tuh pengen banyak followers, habis itu ntar kalau udah banyak pengen dijadiin akun jualan gitu kayaknya. Ganti nama ya? Iya, ganti nama. Pokoknya ada tuh. Terus di situ gue udah mikir karena juara 3 pun gue dapat hadiah. Iya. Gue mikir udahlah gue pengen perform, dalam hati gue pengen perform yang berkesan aja. Gue nggak pengen yang jadi paling lucu, tapi gue pengen ini penutupan gue di panggung ini gue pengen yang berkesan lah. Gue pengen ngasih tahu gue bisa ini gitu. Jadi ya udah gue benar-benar nothing tulus aja tuh manggung tuh. Manggung justru karena gue nothing tulus dan mereka berdua banyak fans jadi akhirnya beban dan terlalu berambisi. Jadi tuh mereka berdua ada aja masalahnya, kayak Rahmat ngeblank, si Indra ngeblanknya lebih parah. 7 menit ini cuma 5 menit apa gitu, ngeblanknya parah. Dan gue selesai karena gue nothing tulus dan gue semua kan ada challenge gitu kan, gue challenge-nya berhasil sesuai tema segala macam. Itu yang ngebuat gue juara. Itu akhirnya menjadi regency stand up komedi nih. Iya betul. Akhirnya gue
keluarga lu pada akhirnya mendukung dong pas lu juara kayak Rigen lucu gitu ya. Iya. Oh, muncat tuh gue bahasa sorry. Iya. Rigen lucu nih ya. Oke. Itu 2015. Oke. Sampai sekarang tahun 2022 ya? 21 ya? 22 sekarang. 22 sorry. Iya. Udah 7 tahun nih. 2021 mah lu masih akrab. Masih banget. Masih kan. Dua-dua ini mulai gak akrab kan ngapain? Soalnya udah nggak pandemi. Temen udah pada bisa nongkrong. Mungkin kalau dulu kan temen jarang ada yang bisa nongkrong. Itu doang ya pilihan. Gak ada pilihan. Kepaksa. Tuh kan lu mah dipancing dikit. Tahu lu mah bikin gua mancing aja emang kepaksa tapi. Oke Gen, tapi pada akhirnya 2015 juara, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 7 tahun tuh Gen. Iya. Sampai pada akhirnya berarti keluarga lu supporter sejati dong kayak kan iyalah, kadang pastilah. Kalau keluarga kan gini, kamu mau jadi apa? Kalau jadi musisi, mau jadi komedian gitu. Lu ngalamin nggak? Ini kamu kuliah yang bener aja deh gitu. Iya tetap kuliah tuh, bahkan gue selesai gue juara aja tuh nyokap gue tuh pas momen itu aja dia masih ngomong, tapi jangan lupa kuliahnya. Oh masih? Masih tetap. Okay. Jadi dia emang kayak ya gue juga ngerasa bahwa amanahnya itu adalah gue ke Jakarta buat kuliah, bukan buat menang kompetisi ini, bukan jadi stand up komedian, tapi buat kuliah. Jadi gue ngerasa ya ini sih amanah sih menurut gue gitu. Jadi mau nggak mau harus gue selesain. Dan selesai kan? Selesai. 7 tahun. Lama ya 14 semester ya. Tapi lulus dong yang penting. Alhamdulillah lulus. Oke. Tapi kan setelah lulus lu tetap memilih jalur gue tetap mau jadi komedian, entertainer gitu. Dan lu sukses. Buat gue sekarang lu everywhere lah, maksud gue lu works lah. Amin. Atas apa yang udah lu kerjain works dong gitu ya. Nah, kalau boleh dibilang-bilang, kalau lu pikir-pikir lagi nih, selain si siapa Alit sama Topan, yang berjasa siapa lagi? Kalau lu sempat jadi opener Panji, ada juga Deddy Kobusher katanya ngebantu lu. Lu merasa terbantu memang? Merasa terbantu. Teman-teman komunitas tuh ngebantu gue banget. Oke. Jadi gue tuh kan sempat dicap sebagai juara yang gagal ya. Iya, kan bisa gitu Gen. Kalau juara 1 pasti kena kutukan. Iya. Lebih terkenal juara berapa gitu. Iya, dan gue tuh ngerasain itu. Gue tuh sampai ada momen nyokap gue, orang tua gue nelpon buat nyuruh gue pulang ke Bima jadi PNS. Serius loh? Serius, udah pulang aja jadi PNS aja gitu. Ngapain sih gitu ya? Iya, maksudnya gara-gara ya mungkin dia udah ngeliat TV udah jarang ngeliat gue ya. Iya. Udah kagak ada di TV juga nih anak nih gitu kali ya. Iya. Dia nggak tahu offer gue. Jarang. Oh nyokap lu nelfon udah balik lagi aja ke Bima. Ayo ikut tes gitu, nih lagi ada pembukaan nih tes CPNS, ikut aja dulu. Iya. Sampai begitu dulu karena ya itu gue benar-benar job masih jarang lah gitu. Nah teman-teman komunitas gue adalah orang-orang yang support gue terus gitu. Iya. Wah bikin show, gue bikin show, mereka datang nonton. Banyak lah senior juga. Iya. Gitu terus. Gue inget banget waktu itu gue callback lah namanya. Apa tuh? Itu titik balik gue. Oke. Itu show gue yang gue, Indra sama Rahmat. Kita bikin tour gitu kan. Ya. Nah terus di show itu gue tuh pecah banget lah gitu. Terus sampai teman-teman kebetulan ada senior tuh banyak lah, ada Ari Kriting, Awes segala macam. Pokoknya rame lah komik-komik senior yang datang nonton. Pas gue closing, terima kasih gue Rigen, itu semua pada berdiri. Terus langsung Rigen. Wah di situ gue ngerasa gila, gue langsung semangat lagi di dunia stand up. Di situ tuh titik balik gue tuh di situ sampai omongan orang-orang lah, terus sama wah Rigen lagi lucu nih, Rigen lucu. Panji ngedenger, Panji ngeliat langsung gue lucu, diajak sama dia untuk jadi opener dia. Oke. Dari itu sampai opener luar negeri segala macem. Makanya gue teman komunitas Panji sama Dedi sih, Om Dedi sih. Itu yang menurut lo kayak ini kayak ngebantu gue banget ya sampai titik sekarang nih ya. Iya. Oke. Itu tadi kisah lu. Oke, gue paham. Pada akhirnya sekarang kan berarti ini udah kehidupan lu ya. Iya. Ini udah lu tancapkan bendera nih. Iya. Rigen stand up komedian, nge-host, ada di mana-mana gitu ya. Amin. Nah, saudara-saudara lu apa kabar Gen? Kan lu kan 5 bersaudara nih. Semuanya juga support. Semuanya support. Tidak ada yang udah lagi balik ke Bima lagi aja gitu. Ada. Support banget. Support total nih berarti. Apalagi sekarang tadi gua ketemu lu di Kompas, lu belum punya anak ya? Belum punya anak. Oke. Lagi hamil. Lagi hamil kan? Masuk ke dunia pernikahan tuh. Iya. Seru nggak jadi bapak? Parah sih, seru sih. Sebelum punya anak lu ya? Iya. Pas lu nikah kan, lu kan Badung nih. Iya. Dari EXO ke sono sana nikah akhirnya nih. Iya. Kok lu mau nikah? Kan kadang kalau cowok Badung gitu, sosokan tuh. Nikah sama culun gitu. Kok lu akhirnya kayak klarifikasi dikit ya.
Gue Bandung ke EXO itu 2010-2011 doang. Oke. 12-13 tuh udah fokus tuh, udah kuliah lagi lah. Iya. 15 juara, baru Star Syndrome lagi. Mainnya agak ke selatan. Oke. Ke Tipsy, Cina gitu-gitu tuh. Terus ngedem follower. Oh sempet lah. Oh lu lihat kesempatan lah. Cakep nih gitu. Iya. Lucu banget Kak tadi aku nonton. Oh langsung. Oh iya makasih. Kamu ngekos. Ya itu kan emang naluri laki-laki gitu dong. Iya. Pada akhirnya kayak anjing gue capek, gue nikah aja udah paling bener. Itu kenapa, Gen? Biasanya kalau yang Bandung-Bandung harus gue tanya soalnya. Kenapa? Gue ngerasa udah waktunya aja, gue udah bosen juga gitu, udah ngejalanin semuanya kan, udah ngerasain semuanya. Ya gue mikir, gue ngapain lagi ya gitu. Ya. Maksudnya kayaknya gue pengen punya anak dah, gue pengen. Oh udah di titik itu tuh? Iya, gue pengen punya anak, gue butuh semangat baru nih. Ya, gue mikirnya gitu. Ya. Karena dulu tuh ya gue udah ngejalanin ini segala macam gitu. Kayak gue butuh semangat baru, akhirnya gue memutuskan untuk menikah. Oke. Dan emang udah ketemu juga sama wanita yang menurut gue udah tepat lah buat dampingin gue. Oke, pada akhirnya lu menikah and then punya anak. Iya. Nah, soalnya gue tadi ketemu lu kan, lu bilang ya gue lagi hamil nih bang, bini gue gini. Iya. Gimana Gen? Perasaan lu begitu brojol anjing darah daging gue nih. Pecah dong. Wah nangis gue waktu itu. Lu nangis? Nangis gue, ajan sampai ngeblank gue. Serius lo? Iya. Kan kalau misalnya itu kan harus lu azanin di kupingnya. Azanin iya di kupingnya. Lupa tuh ya? Ngeblank gitu gue. Karena grogi sama menangis kan gue. Begitu gue ajanin itu gue yang ada di pikiran gue bisa nggak nih jadi bapak gitu. Oh paham gue. Itu yang gue bisa nggak yang ngedidik anak gue nih gitu. Gue langsung mikirnya ke depannya gimana. Gue bisa nggak yang ngasih makan dia. Gue bisa nggak ya bertanggung jawab jadi seorang ayah. Ya. Itu yang bikin gue wah nangis segala macam gitu. Jadi, ya makanya gue aja sampai ngeblank gitu. Ya udah akhirnya setelah ya sekarang gue terus coba jalanin dan alhamdulillah ternyata dulu kan belum seperti inilah gue bisa bilang ya pekerjaan gue segala macam belum seperti ini. Ternyata ya itu gue percaya ternyata anak istri gue tuh punya rezekinya masing-masing yang dikasih lewat gue. Oke. Gitu, gue percaya banget itu. Udah mulai percaya kan? Percaya banget. Tadinya lo gak percaya dong, masa sih gitu ya? Iya. Kan kalau laki-laki gitu ya, bisa gak ya gue ngidupin gitu dong? Iya, yang di otak sini mulu tuh ya. Asli, gue nikah aja ya. Itu gue DP gedung, duit kagak ada sama sekali pak. Itu lu minjem dari Topan tadi? Enggak, Topan udah ke Bima dia. Dia ke Bima udah balik ke Bima jadi pegawai honorer. Kagak bener ini. Oke. Jadi tuh gue nge-DP gedung aja kan. Jadi gue kita nikah yuk gitu, ngomong lah gitu. Ya udah yuk lihat-lihat gedung, ketemu gedung yang oke, terus ngelok tanggal. Bini gue tuh, calon bini gue waktu itu minta DP-in aja langsung nih biar tanggalnya cantik, biar tanggalnya bagus lah. Ya udah DP 5 juta di ATM gue ada 5.300.000. Sisa 300 dong. Sisa 300 pak. Iya. Udah tinggal 300 itu tuh. Iya. Gue tuh. Sedangkan pernikahannya tuh sekitar 6 bulan lah. Gue harus kumpulin waktu itu 230 juta lah. Iya. 230 juta waktu itu. Wah, gue mikir gimana cara dapetnya. Ternyata ada jalannya. Ternyata ada rezeki tiba-tiba. Gue ini, gue itu, gue segala macem itulah. Wah, gila ya bisa ya gue dapat ternyata 6 bulan 200 juta. Alhamdulillah banget tuh. Akhirnya gue menikah terus rezeki udah mulai ada, udah mulai. Gue mikir, gue bisa nggak ya ngasih makan dia? Waktu itu gue mikir gitu, gue bisa nggak ya? Wajar lah. Pasti laki-laki mikir gitu lah. Iya, gue mikir ngasih tempat dia yang nyaman buat tinggal. Iya. Gitu. Awal-awal kita ngontrak ya kayak petakan gitulah, rumah-rumah kecil gitu. Iya. Pelan-pelan, gue sabar gitu. Akhirnya punya anak. Dan ternyata semua bisa berjalan dengan baik-baik saja gitu. Welcome to the club, ya kan? Iya. Seru ya. Seru. Makanya challenge-nya udah lo lewatin dong tuh ya? Untuk sampai sekarang sih gue ngerasa aman. Cuman kita nggak tahu ya, resiko pekerjaan kita kan cukup tinggi ya. Iya. Makanya gue, sekarang sih gue cuma bisa bersyukur dan gue berharap akan seperti ini terus dan baik-baik saja untuk masalah finansial, untuk masalah waktu. Gue kan juga privilege kita sebagai seorang entertain tuh punya privilege, kita bisa menentukan waktu kita buat keluarga mau kapan sebenarnya kan. Iya, benar setuju gitu. Gue. Oke, wow berat juga lu Gen ya. Apa? Berat juga ya. Berat buat apa? Badannya. Oh iya, gue pikir omongannya ya. Agak kegocek gue.
Gila, lupa gua. Oke, Gen, berarti sekarang kan lu punya visi misi nggak buat stand up gitu loh, Mas? Gen, gue juga pengen nanya deh. Iya. Sekarang kan tingkat ketersinggungan orang tuh tinggi banget ya, Betul. Gen. Maksud gue kayak, gue suka banget sama Dave Chappelle, sama Chris Rock, sama Dave Chappelle kemarin baru dipukulin sama orang di panggung. Dia lagi stand up dipukul kan, terus tiba-tiba dia santai gitu loh. Iya. Nah, gue nggak tahu ya budaya stand up di sini tuh jadi terbatas nggak sih? Gue ngerasa nih pasti banyak banget nih stand up Indo yang lucunya nggak karuan. Cuman karena kebatas, gue nggak tahu ya antara UU ITE atau gue takut ntar dia tersinggung lagi. Nah, lu ngalamin nggak? Maksud gue di dunia stand up tuh ada nggak sih ketakutan itu? Adalah. Sebenarnya kalau di luar negeri kan bebas ya mau ngomongin sorry agama, seksual, bebas, mereka nggak tersinggung. Tapi di sini kan kayak kadang-kadang nih sorry nonton biasa aja gitu. Terus ada teman gue ngomong, coba lu nonton di off air deh, hancur bego nih orang gitu. Cuman karena gue cuma lihat di TV atau di YouTube kayak biasa gitu. Lu nggak sebeban nggak? Beban banget. Gue sekarang tuh jadi setiap nulis tuh nggak cuman sekedar nyari lucunya, tapi nyari amannya. Kalau dulu nyari lucunya doang kan. Sekarang tuh udah mikirin nih, gue harus materi yang aman lah, jangan yang aneh-aneh lah gitu. Karena udah sebenarnya bukan masalah undang-undang ITE atau apa ya, tapi sekarang tuh media sosial sih. Yang bikin kayak begini tuh sebenarnya karena media sosial apa-apa orang gampang motong, orang gampang ngepost, orang gampang memprovokator. Kayak begitu-begitu tuh. Yang tanpa ngeliat keseluruhan nih maksud jokesnya begini nih. Itu jokes gitu kan. Gitu. Dan makanya sebagai stand up comedian dan comedy buddy tadi ya. Lu berarti berat dong, misalnya lu mau nulis nih, ini harus lucu banget tapi nggak aman gitu kan? Lu sering ngalamin dong? Ada, sering gua. Sering dong ya? Iya, tapi gua keep. Biasanya gua taruh buat off air. Jadi pasti ada. Gua off air juga, wah tai banget lah gua kalau off air juga lumayan. Tapi kalau off air gitu orang bebas ngerekam, lu nggak takut diposting? Enggak. Kalau off air itu jadi gini. Gua ngerasa ya kalau walaupun emang tetap aja ada saringannya sih buat gue selalu nganggap bahwa di depan ini di penonton itu ada orang tua gue atau ada jadi gue tetap saring, tapi kalau kayak kata-kata yang kasar atau materi-materi yang menurut gue jadi keresahan gue sampein gitu. Kan kadang keresahan kita tuh belum tentu menjadi keresahan orang lain juga kan. Jadi kalau di off air tuh gue bisa lebih bebas gitu. Cuman gue yakin lah penonton yang udah beli tiket, yang udah segala macem, yang udah ngeluarin duit, udah ngeluangin waktunya. Gue yakin mereka datang buat nikmatin sih, bukan buat datang memprovokasi. Gue yakin sih itu, Jadi bela-belain ya, beli tiket, datang mobil naik motor, belum kalau hujan, makanya nggak beli jas hujan lagi dia. Kehujanan. Masuk angin. Bawa laptop lagi. Rusak dong. Makanya kan bebannya ininya lumayan ini kan perjuangannya. Sebenarnya kita nggak usah mikirin orang itu ya. Kita bisa bikin nonton itu kan. Sama-sama lah, dunia mirip lah ya. Ada orang beli tiket nonton musik, nonton komedi, pasti dia pingin banget kita puaskan. Dia pengen ngelihat, kalau ngelihat lu kayak yang aman-aman aja kayak di TV mah gue bisa nonton lu di TV. Gitu kan. Jadi maksudnya TV kurang aman? Ya iyalah. TV kurang aman. Masa masih ditanyain sih. TV sangat tidak aman, sangat tidak ramah buat kita. Sebenarnya gitu. Berarti begitu off air lu kayak freedom gitu dong. Yang gua ngerosting lu aja kan lu bilang, roastingannya kurang nih. Terus kan ada tuh kan kita pamitan, gua bilang, gua pengen ngerosting lu yang begini. Lu kan ketawa kan. Gua inget banget tuh gua pengen ngerosting lu masalah ini gitu. Paham gua, paham. Ya untung TV. Tapi ini TV gua bilang gitu. Makanya agak sulit gitu. Takutnya kebablasan. Tapi gini. Oke, ini last question gua, Gen. Emang gue kalau setiap menggunakan stand up comedy gue selalu nanya sih, berarti titik lu saat lu sadar ini materi gue paling pecah. Nah, gue pengen denger tuh, Gen. Titik materi gue yang paling pecah. Ini lo pas ngerasa nih, kalau di gue ya, wah lagu biarlah gue nih yang paling pecah nih, Nah, kalau lu materinya berarti materinya pas lu sadar kayak anjing nih materi gue paling boom gitu ya. Lo masih inget gak? Masih. Nah, deh kita mau denger ya. Materi titik balik gue ya. Iya, materi yang lo ngerasa ini pecah banget nih. Ini kita mau denger ya. Oke. Ini berarti jatuhnya kayak stand up ya? Gak usah kelamaan, Gen. Lo kayak ini nih materi gue. Iya, ada. Gue materi titik balik gue. Jadi gue, yang akhirnya gue berdamai bahwa gue adalah juara yang gagal itu. Gue juara yang gagal, gue nggak terkenal bahkan di kampung gue sendiri di Bima. Ternyata setelah gue cari tahu kenapa di Bima gue nggak terkenal, karena di tahun yang sama 2015 itu ada ajang pencarian penyanyi dangdut. The Academy. Ada kontestannya orang Bima.
dia ternyata lebih terkenal, dia terkenal banget lah. Dia juara 5 gitu. Dia juara 5, gue masih kompetisi, dia udah pulang kampung tuh. Ya kan, dia udah padahal bareng tuh kompetisinya, tapi dia udah pulang kampung duluan. Itu dia di Bima, turun dari pesawat, itu turun kaki kanannya diteriakin sama. Jadi dia disambut banget di bandara tuh penuh orang beneran. Beneran di bandara tuh ada bupati, ada wali kota, ada ketua DPR, pejabat-pejabat daerah tuh semua pada nyambut dia. Dia turun kaki kanannya itu diteriakin sama warga-warga itu. Wah! Gitu. Turun kaki kiri, wah! Dibecandain sama dia, wah! Gitu. Warga, wah, 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 ya! Diteriakin gitu. Terus turun lah, disambut, dikalungin bunga. Wow, diarak-arak dari ujung kota sampai ujung kota. Wow, dia dada-dada tuh. Wah, keren banget. Dia juara 5. Gua juara 1. Harusnya lebih meriah dong, ya kan? Gua udah terbayang-bayang tuh. Naik pesawat aja nih ya. Naik pesawat gua minta duduk deket pintu. Masa duduk deket pintu yang ada belakang bisa nggak? Itu kursi pramugari nggak bisa. Wah, soalnya nggak sabar ini pengen disambut sama warga Bima gitu. Pesawat masih di atas, udah nggak sabar gue. Masih lama ya? Masih lama, sabar dulu mas, duduk dulu ngapain sih? Ngotot banget, saya kagak sabar ini. Udah pengen ketemu sama fans-fans saya di Bima gitu. Di pesawat gue latihan. Ntar kalau dikalungin bunga, pala gue yang nyamperin apa diem aja ya? Ntar kalau diarak-arak gue dadahnya gimana ya? Dadah begini, begini, atau begini ya? Udah kepikiran deh. Udah kepikiran gue di atas pesawat. Sampai lah di Bima, pesawat sampai. Pintu pesawat dibuka, gimana sih itu pesawat? Ya gitulah, turun kaki kanan gua, set, hening. Oh, gua mikir mungkin malu. Ngedon mereka nyambut orang juara 1. Turun kaki kiri gue, set. Masih kagak ada suara. Hening. Oh, mau ngasih surprise. Biar beda sama juara-juara lainnya. Turun kaki ketiga, set. Perasaan udah mulai gak enak nih. Kok sepi bener ya? Turun kaki keempat, baru ada yang teriak. Penumpang belakang, buruan turunnya. Banyak gaya bener ya, maaf. Turun akhirnya. Lucu banget. Gak ada yang sambut. Gak ada, orang tua gue nunggu di rumah naik ojek gue. Thank you Ken. Thank you everybody. Thank you.